warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Visi Prodi Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional pada tahun 2037 dengan penguasaan ilmu hukum secara umum dan pemahaman hukum militer secara komprehensif serta mewarisi nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Terkait dengan misi, pendidikan bermutu di bidang hukum yang responsif terhadap perkembangan, kemudian kerjasama berkelanjutan untuk pengembangan daya saing, kemudian penelitian yang unggul di bidang hukum, pendalaman dan pengembangan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani, manajemen pendidikan yang baik dan mandiri, serta pengabdian masyarakat di bidang hukum yang berdaya guna dan berhasil. Begitulah misi dari program studi hukum. Lulusan program studi hukum diharapkan memiliki kemampuan untuk kontribusi dalam membangun hukum nasional yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara komprehensif, secara profesional, serta memiliki wawasan yang luas dan memiliki kemampuan dalam memahami kajian di bidang hukum militer. Diharapkan juga ke depannya mahasiswa lulusan khususnya itu memiliki profil lulusan yang pertama dapat menjadi akademisi, kemudian dapat menjadi praktisi, kemudian dapat menjadi peneliti dan di bidang lainnya. Kemudian berkaitan dengan proses belajar di Prodi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, kita menerapkan student-centered learning, di mana di dalam proses pembelajaran student-centered learning atau kita kenal sebagai SCL, ini kita memposisikan sebagai motivator, kemudian kita memposisikan sebagai mediator dan fasilitator, bukan lagi sebagai pengajar. Sehingga mahasiswa kita tuntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, aktif untuk bertanya, kemudian aktif untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh dosen, aktif untuk menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan kepada dosennya, seperti itu. Perubahan peran dosen, di mana sebelumnya sebagai pengajar, kemudian di sini sebagai motivator, mediator, dan fasilitator, memberikan fasilitas kepada mahasiswanya, bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik atau teacher center, tetapi bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Student center learning, seperti itu. Sehingga kami mengharapkan kepada para mahasiswa yang mengambil pendidikan di program studi hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dapat berkembang dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sistem pembelajaran student center learning ini, mahasiswa dituntut dapat mempelajari segala topik yang aktual, peristiwa-peristiwa hukum yang ada, kemudian dilatih untuk berdiskusi, kemudian mengkaji kasus, menelaah teori, dan melatih analisis dan logika hukum yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang belajar di program studi hukum. Baik, dosen Prodi Hukum di Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini terdiri dari dosen-dosen yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi selain menjadi dosen akademisi, jadi juga ada beberapa dosen yang merangkap sekaligus menjadi praktisi. Ada notaris, ada kemudian juga advokat, dan beberapa dosen juga terlibat sebagai tenaga ahli di berbagai dinas-dinas. Nah, selain itu, dosen-dosen di sini juga memiliki tugas sebagai dosen pembimbing akademik. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan bimbingan akademik selama 4 kali dalam 1 semester. Nah, biasanya bimbingan akademik yang pertama itu ada sebelum memulai perkuliahan. Jadi ketika proses mengisi KRS, teman-teman akan dibimbing oleh dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian yang kedua biasanya sebelum terlaksananya UTS. Nah, jadi ada seperti evaluasi kehadirannya teman-teman, terus juga evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga juga ada setelah UTS.
Nah, setelah UTS itu biasanya juga mengevaluasi hasil UTS teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu menjelang UAS. Biasanya menjelang UAS itu lebih ke evaluasi kehadiran dan proses pembelajaran selama studi 1 semester, seperti itu. Nah, selain dosen prodi hukum yang milenial dan juga kece, juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah berprestasi hingga tingkat nasional. Kemarin baru saja beberapa tim dikirim dan juga ada yang tim kemudian lolos hingga tingkat nasional. Nah, itu juga alhamdulillah salah satu prestasi dari mahasiswa prodi hukum. Nah, mahasiswa di sini juga dapat terlibat dalam beberapa UKM dan juga Ormawa. UKM itu unit kegiatan mahasiswa ya, biasanya dia di tingkat kampus, di tingkat universitas, itu lebih ke minat dan juga bakat. Jadi ada yang berhubungan dengan olahraga, seperti futsal atau mungkin juga pencaksilat, kemudian taekwondo dan sebagainya. Ada juga yang mapala, kemudian ada juga yang berhubungan dengan seni seperti tari dan sebagainya, kemudian paduan suara, nah itu juga ada. Nah, ada juga kalau yang berhubungan dengan anak hukum nih, biasanya ada yang baru kemarin dibentuk UKM debat. Nah, di tingkat universitas ada. Jadi teman-teman dari prodi hukum yang nanti mau berkontribusi untuk di UKM debat bisa join langsung. Nah, selain UKM ada juga yang namanya organisasi kemahasiswaan. Kalau kita lihat di tingkat universitas, organisasi kemahasiswaan itu ada BEM Universitas. Nah, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas. Ada kemudian Ormawa BEM yang di tingkat fakultas juga. Nah, nanti juga kalau teman-teman prodi hukum ini kan ada di naungan Fakultas Ekonomi dan Sosial ya. Jadi nanti ada juga teman-teman bisa join di BEM Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nah, kalau yang di tingkat prodi, nah kebetulan saya sebagai pembinanya itu ada yang namanya Himakum ya, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum. Nah, di situ nanti ada 3 visi. Yang pertama ada divisi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian divisi program kreativitas mahasiswa, dan divisi humas sekaligus PSDM. PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi teman-teman nanti bisa terlibat di situ. Nah, Ibu berharap kalau teman-teman join di Prodi Hukum Unjaya, pastinya nanti juga selain menempuh pembelajaran, kegiatan akademik dan sebagainya, teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlombaan seperti debat, kemudian juga dalam kegiatan UKM, mengembangkan minat bakat teman-teman, dan juga di kegiatan-kegiatan Ormawa, baik itu BEM Univ, BEM Fakultas, dan juga Hima Prodi. Nah, keuntungannya apa sih dengan kalian belajar sekaligus berorganisasi? Tentunya selain menambah hard skill kalian, juga soft skill kalian. Bagaimana kalian bisa memanajemen waktu dengan baik, dan juga bagaimana kalian bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan satu sama lain tanpa memenangkan ego sendiri gitu. Jadi bagaimana kalian toleransi dan sebagainya. Itu salah satu soft skill yang juga nantinya dibutuhkan ketika kalian melamar pekerjaan. Nah, jadi jangan hanya belajar melulu di kelas, hanya cari IPK tinggi. Nah, tapi juga banyak gali pengalaman dengan mengikuti organisasi. Di program studi Hukum Unjaya, kami memiliki beberapa mata kuliah teori. Antara lain, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, kemudian ada juga hukum internasional, dan itu nanti akan terbagi menjadi beberapa sub mata kuliah yang lain. Contohnya hukum acara pidana, hukum acara tun, kemudian hukum pajak, kemudian hukum acara pidana, hukum dan hak asasi manusia, viktimologi, kriminologi, hukum pidana internasional, dan sebagainya. Tapi ingat, kita juga memiliki kekhususan, kita memiliki keunggulan. Program studi Hukum Unjaya memiliki keunggulan di hukum militer. Artinya, mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa mempelajari di program studi Hukum Unjaya hukum militer ini. Hukum militer ini dalam ranah teori terdapat hukum pidana militer, pengantar hukum militer, hukum disiplin militer, dan nanti ada hukum humaniter juga. Nah, itu teori. Kemudian yang praktek, kalau di program studi Hukum Unjaya ada praktek peradilan militer, itu kekhususan kami di militer. Namun jika dihubungkan dengan kompetensi hukum secara umum, kita memiliki praktek peradilan perdata, praktek peradilan pidana, kemudian kita juga ada praktek yang lain karena kita tidak hanya teori. Nah, ini yang kedua nih, yaitu
yaitu mata kuliah praktik. Mata kuliah praktik ini ada praktik penyusunan perundang-undangan, ada praktik penyusunan kontrak, kemudian ada keadvokatan, ditambah dengan praktek peradilan pidana, praktek peradilan perdata, dan praktek peradilan militer yang menjadi keputusan program studi hukum. Nah, bagi Anda semua yang ingin mempelajari hukum militer, ada di program studi hukum Unjaya. Nah, penasaran kan tentang program studi hukum Unjaya? Pengen tahu kayak apa dan pengen nambah ilmunya? Ikuti kami, oke? Program studi hukum Unjaya. Nama saya Irwan Sanjaya Putra, saya mahasiswa program studi hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, program studi hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial. Selamat datang mahasiswa prodi hukum Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nama saya Yusuf Rizal Talita, angkatan 2018. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, prodi